pelaksanaan BKKN ini. Mohon hari ini sudah benar-benar bisa dipastikan kita punya landasan yang jelas bagaimana pelaksanaan BKKN dalam rangka rangkaian dari acara HKKN tahun 2022 kemarin yang sudah kita selenggarakan dengan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi yang luar biasa dengan pengeluaran yang tidak sedikit, meskipun dapatnya ya mungkin tidak cukup, tetapi effort dan semangat teman-teman dalam pelaksanaan HKKN kemarin bisa diacungi jempol. Meskipun saya tidak bisa mereview di sini permasalahan-permasalahan mengenai Unilever dan sebagainya, kita kesampingkan. Yang penting terima kasih saya ucapkan pada teman-teman cabang semua yang sudah melaksanakan HKKN dengan luar biasa, dan semoga Allah memberikan pahala kebaikan-kebaikan untuk teman-teman sejawat semuanya. Langsung saja berkaitan dengan pelaksanaan BKKN ini, kita sudah dapat surat edaran dari BPPDGI. Terus kemudian yang terakhir informasi kemarin tentang sisa dana yang harus ditanggung oleh Unilever kepada PDGI cabang se-Jawa Timur itu sudah ditransfer masing-masing ke rekening, dan alhamdulillah sudah diterima semua oleh teman-teman semuanya. Itu untuk acara HKKN, dan kemarin juga sempat beredar bahwa untuk acara HKKN kita juga dapat transferan dana, tapi sampai hari ini saya bisa memastikan ada dana dari Unilever lagi untuk acara BKKN. Bisa dipastikan tidak ada dana dari Unilever untuk acara BKKN ini. Kita kesampingkan beberapa hal yang permasalahan dengan Unilever dan sebagainya, tapi yang penting hari ini bagaimana kita bisa menemukan solusi, kita punya kejelasan bagaimana tentang pelaksanaan BKKN yang ada di cabang-cabang di Bangwil, Jawa Timur. Setelah menimbang, kemudian saya sharing dengan beberapa ketua cabang pada saat Rakerwil kemarin di Solo, saya melihat ya bukan tidak antusias ya. Saya melihat pengorbanan teman-teman semua di cabang yang sudah luar biasa di HKKN, sehingga kita diberikan iklan untuk pelaksanaan BKKN itu agak sedikit kendor. Artinya agak sedikit dapat dari mana uangnya nanti, apakah teman-teman tetap semangat dan sebagainya, meskipun nanti diberikan SKP dan sebagainya. Cuman kayaknya teman-teman itu tidak sedikit untuk semangatnya kalau dalam aplikasi BKKN. Banyak sekali undang-undang yang datang, kemudian surat-surat edaran dari BPPDGI berkaitan dengan pelaksanaan BKKN ini, tetapi tidak saya tanggapi dengan serius karena ada persiapan Rakerwil di Solo. Jadi hari ini saya baru sempat menyampaikan bagaimana kebijakan Bangwil Jawa Timur terhadap acara BKKN ini. Yang pertama, dan kita ke kronologinya. Ya teman-teman, satu. Saya ulangi lagi ya. Saya ceritakan kronologinya. Jadi dulu pada saat sebelum pelaksanaan HKKN itu kita diberi jatah 5 cabang untuk melaksanakan HKKN dan BKKN dengan nilai bantuan dari Unilever sebesar 20 juta. Dikalikan 5 cabang berarti sudah
100 juta. Untuk Pengwil sendiri mendapatkan sisa kucuran dana bantuan untuk pelaksanaan HKGN dan PKGN itu sekitar 10 juta. Nah, dari beberapa hal setelah mengikuti Zoom dan sebagainya, akhirnya ada usulan dari teman-teman pengurus Pengwil, bagaimana dengan cabang-cabang yang ingin mengadakan HKGN tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam 5 cabang tersebut karena keterbatasan dana dari BNP, maka yang ditunjuk waktu itu hanya 5 cabang. Saya kirimkanlah 5 cabang utama dan yang lain. Tetapi dalam keputusan selanjutnya, semua cabang di Pengwil Jawa Timur akhirnya melaksanakan HKGN tersebut, sehingga uang yang 20 juta kali 5 cabang itu dibagi rata menjadi 30 cabang, sehingga dapat bagian sekitar 3.300.000. Itu yang saya sampaikan kronologinya seperti itu. Kemudian dilaksanakanlah HKGN, meriah banget sampai dapat rekor muri dan sebagainya, dan effort teman-teman sudah luar biasa. Nah, ketika pelaksanaan HKGN itu seandainya ketika 20 juta itu dilaksanakan untuk HKGN dan PKGN sudah sangat-sangat cukup sekali untuk satu cabang. Tapi karena ini dibagi rata menjadi 30 cabang, akhirnya teman-teman kebagian cuma sekitar 3.300.000. Nah, dengan pengeluaran di HKGN kemarin yang sudah luar biasa banyak, sehingga sekiranya ada pelaksanaan PKGN itu agak sedikit keberatan karena dana yang dikasihkan oleh BPPDG atau Unilever hanya sekitar 3.300.000. Jadi itu kronologinya kenapa sampai ada 5 cabang yang terpilih sekarang untuk melakukan PKGN dan dijabri langsung oleh BPPDG. Kalau tidak itu cabang Mojokerto, cabang Madiun, cabang Lamongan, cabang Kediri, dan cabang Surabaya, cabang Sidoarjo, bukan cabang Kediri dan cabang Surabaya, cabang Kediri. Itu dari 5 cabang yang disampaikan. Untuk suratnya itu ada 5 cabang yang dikirim oleh BPPDG. Surat edarannya itu ada cabang Mojokerto, cabang Madiun, cabang Lamongan, cabang Sidoarjo, cabang Surabaya. Nggak tahu lagi kenapa cabang Kediri juga dijabri. Nanti akan kami telusuri bagaimana kronologi. Tapi semuanya terserah teman-teman bagaimana pelaksanaan PKGN ini. Tapi instruksi dari Pengwil, silakan dilaksanakan semampunya. Untuk beberapa hal berkaitan dengan dental health education yang dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai tindak lanjut dari HKGN, monggo silakan dilaksanakan. Mungkin secara sederhananya seperti pelaksanaan UKGS di masing-masing puskesmas. Itu sederhananya. Untuk teledentistry dan sebagainya, kami dari Pengwil memberikan pertimbangan, silakan dikerjakan kalau tidak memberatkan. Kalau sekiranya memberatkan, ya monggo tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Yang penting tidak memberatkan bank. Saya yakin pengeluaran dan sebagainya cabang sudah luar biasa. Sedangkan untuk cabang-cabang yang kecil, bagaimana kasnya masih tinggal sedikit dan sebagainya. Jadi saya tidak memaksakan diri untuk semua cabang ikut dalam pelaksanaan PKGN ini, tapi saya serahkan ke teman-teman cabang. Monggo kalau mau yang melaksanakan, tetapi bisa saya sampaikan di sini bahwa dari Unilever atau dari BPPDG tidak memberikan bantuan dana lagi karena sudah cukup diberikan pada saat HKGN kemarin yang 100 juta itu dibagi menjadi 30 cabang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mungkin perlu pandangan-pandangan dari 5 cabang yang ditunjuk untuk pelaksanaan PKGN ini, terutama yang langsung dijabri oleh BPPDG. Itu aja, terima kasih. Langsung kita diskusi seluas-luasnya sehingga nanti setelah Zoom ini kita punya keputusan yang benar-benar bisa dikerjakan. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini, Pengwil berharap apapun yang dikerjakan oleh cabang tidak memberatkan karena saya paham bagaimana pengeluaran cabang terhadap beberapa kegiatan sampai 3 tahun ke depan. Itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin ada yang ingin menyampaikan yang berkaitan dengan cabang yang sudah ditunjuk langsung oleh BPPDG.
Mungkin Dokter Nailur Rahmi dari cabang Mojokerto, monggo ada yang disampaikan. Ya, dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, insya Allah sih sebenarnya ya dok, kalau jujur sebenarnya kalau dibilang untuk pelaksanaan BKKN memang ya kami sebenarnya ya cukup berat sih dok, karena ya memang kemarin sudah seperti itu juga. Ya meskipun memang pengeluaran kami memang nggak terlalu besar, cuman kalau dilanjutkan dengan BKKN apalagi dengan target yang ini lumayan rodok kroso gitu ya dok. Tapi kalau memang ternyata memang sudah ditunjuk dan kami memang harus melaksanakan monggo, tidak apa-apa, kami upayakan untuk bisa kami laksanakan. So seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Seperti itu dok. Terima kasih Dokter Nailur Rahmi atas keikhlasannya ya melaksanakan BKKN ini, meskipun nanti mungkin hanya dapat logistik saja tapi tidak mendapatkan bantuan dana dari BPPDG atau dari Unilever. Mungkin yang lain dari yang ditunjuk dari Madiun. Mas, makasih Dr. Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Madiun. Jadi sebenarnya permasalahan mendasar kami itu hampir sama mungkin Dr. Doni di semua cabang, di mana kemarin saat HKKN kita sudah effortnya luar biasa semua cabang. Jadi dari yang mungkin bisa dikatakan cabang besar sampai cabang kecil, semuanya berusaha semaksimal mungkin supaya kegiatan HKKN kemarin itu sukses gitu. Kami yang di Madiun itu apalagi ada 3 kota kabupaten ya dok. Jadi kalau pelaksanaan memang kalau secara jujur-jujuran ya memang berat karena kami ada di 3 kota kabupaten itu. Jadi bagaimanapun kami harus memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kami yang ada di 3 kabupaten itu pada kegiatan HKKN ini. Tapi karena memang kami sudah ditunjuk, berarti ya kami sudah diberikan amanah, kami harus menjaga nama baik pengambil juga. Insya Allah kami akan laksanakan dok. Jadi akan kami laksanakan, kami siapkan untuk kegiatan BKKN 3 bulan ke depan. Gitu dok dari Madiun, terima kasih. Terima kasih Dr. Agus, Dr. Nailur Rahmi. Mungkin dari Kediri, ada enggak dari Kediri ini? Dari Kediri. Dapat surat enggak dari Kediri? Ada yang dijapri langsung oleh PBPDGI berkaitan dengan pelaksanaan BKKN selain Madiun dan Mojokerto? Dari Surabaya. Ada yang dari Surabaya? Tidak ada juga. Dari Lamongan, Mas Mahmudi, monggo. Pak Doni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Mahmudi dari PDGI Lamongan. Mungkin ada beberapa hal mungkin juga saya sampaikan. Mungkin kurang lebih sama ya apa yang disampaikan oleh sejawat dari Madiun maupun Mojokerto. Pada dasarnya PDGI Lamongan tidak menolak Pak, tidak menolak untuk mengadakan BKKN. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan pelaksanaan kemarin HKKN. Kita juga keluar biaya agak banyak, dan mungkin untuk yang BKKN ini mungkin ada beberapa hal yang sekiranya ada istilahnya itu keringanan, misalkan target. Nah mungkin untuk target nanti kita semampunya Pak Dodi, semampunya. Dan untuk BKKN itu ada 3 kegiatan kalau tidak salah dulu. Itu ada TOT, ada gosok gigi bersama, dan ada teledentistry.
Ya mungkin kami dari PTGI Lamongan dari tiga itu mungkin nanti kita mungkin bisa suruh milih lah, tidak semua dikerjakan. Paling tidak nanti ada satu lah yang kita kerjakan untuk kegiatan BKGN. Ya mungkin nanti kalaupun diizinkan nanti kita yang ke sekolah-sekolah itu Pak, yang UKGS itu yang kita kerjakan dengan target mungkin sesuai kemampuan kita Pak Doni. Mungkin itu Pak Doni yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Mahmudi. Luar biasa ya teman-teman semua. Dari Sidoarjo atau Surabaya di Japri nggih? Surabaya, Sidoarjo. Kediri ada Kediri. Jadi saya sampaikan dulu yang berkaitan dengan 3 hal yang disampaikan oleh Dr. Mahmudi, Dr. Agus, dan Dr. Nailur Rahmi yang berkaitan dengan pelaksanaan BKGN ini. Saya tadi sudah sampaikan instruksi dari Pengwil, juga disampaikan oleh Pak Ketua juga. Silakan dilaksanakan BKGN-nya dengan tidak memberatkan. Untuk masalah target itu kan sekedar report atau sistem pelaporan. Saya 100% akan bertanggung jawab tentang hal itu. Jadi kalau ada apa-apa nanti yang saya sampaikan ke PTGI berkaitan dengan pelaksanaan atau target pada saat pelaksanaan BKGN di cabang Mojokerto, cabang Lamongan, dan cabang Madiun. Jadi mungkin untuk masalah target seperti tadi, kalau ada kemarin ikut Zoom ada target sekitar 5.000, itu mungkin dibagi menjadi 5 cabang ya mungkin 1.000-an. Tetapi kalau tidak mampu pun tidak masalah, 700 atau 800 mau. Semaksimal yang bisa kita sederhanakan kegiatannya. Terus kemudian juga untuk kegiatan yang di UKGS itu kan bisa diinstruksikan langsung. Jadi sambil kerja UKGS, sambil yang lama sudah tidak tilik-tilik SD, sekalian tilik SD. Jadi kalau itu kita kerjakan jumlah anggota kan juga tidak berat. Kalau target 800 dibagi 100 anggota kan cuma sekitar 80 mungkin, itu aja. Jadi kalau itu dikerjakan oleh semua anggota, saya yakin tidak berat kalau mau target yang sekitar 800 atau 1000. Jadi monggo gitu ya, jadi ini tidak memberatkan. Silahkan untuk format laporannya dan sebagainya, untuk 5 cabang yang nanti akan mengerjakan itu akan saya share, tapi kayaknya sudah ada sih. Dr. Nailur Rahmi sudah dapat surat edarannya, Dr. Agus juga sudah dapat. Nanti kalau ada yang belum dapat surat edaran, akan saya sampaikan di grup ketua cabang untuk surat edaran pelaksanaan BKGN. Dan pelaksanaannya lama kok, sampai Februari 2023, jadi santai saja. Untuk teledentistry silakan dikerjakan, karena bagi saya waktu di cabang itu teledentistry itu asik untuk teman-teman yang baru praktek. Jadi sambil show off lah, kita sambil memperkenalkan diri sebagai dokter yang baru praktek. Jadi teledentistry ini kegiatan yang asik sekali kalau untuk teman-teman sejawat yang baru-baru praktek. Jadi kalau memang itu tidak memberatkan silahkan dikerjakan. Kalau itu pun memberatkan ya monggo silahkan, bagaimana kebijakannya saya manut teman-teman sisa di cabang. Mungkin untuk yang lain monggo silahkan, yang tidak dapat surat pun atau yang bertanya monggo silahkan cabang yang lain. Mas Ismet, Mas Hafid, monggo. Jadi 5 jam. Mbak Ida, monggo. Enggak, yang berarti yang ikut itu berapa cabang? Mau Kak Patian mau? 5 ya? 5 gitu. Kalau Mbak Ida mau mengerjakan tidak apa-apa, luar biasa. Pahala, kebaikan nanti ada sukses. Halo Mas Doni, Sumenep. Monggo Mas Yani, silakan. Ya, Mas Doni, untuk yang lain misalnya cabang
yang tidak ditunjuk kan diperbolehkan untuk melaksanakan BKGN. Untuk terkait pengusulan logistik dan SKP bagaimana caranya, Mas Doni? Terima Oke, kasih. jadi untuk logistik, karena waktu pengusulan awal dulu itu kan logistiknya kan hanya untuk 5 cabang. Tapi akhirnya diberi keleluasaan oleh PBBDGI dan Unilever menjadi 30 cabang. Sehingga waktu itu masing-masing cabang dapat sekitar 400 logistik, 400 sekian paket logistik seperti itu. Nah, untuk yang acara BKGN ini merujuk usulan PBBDGI kepada Unilever di acara sebelumnya, di acara HKGN. Jadi yang dapat bantuan logistik ya 5 cabang itu. Kalaupun untuk cabang-cabang yang lain ya untuk pelaksanaan BKGN itu tidak dapat bantuan logistik. Dan kasihan juga kalau misalnya nanti bantuan logistik yang dari 5 cabang itu yang sudah melaksanakan dengan keikhlasan disamaratakan seperti bantuan keuangan yang di acara HKGN kemarin kan juga kasihan juga. Gitu aja, Mas Yeni. Mungkin kalau mau melaksanakan silahkan pakai UKGS ataupun kalau ada sisa-sisa logistik yang sebelumnya monggo dipakai, Mas Yeni. Kalau dapat dari itu, Mas Yeni. Terkait SKP bagaimana, Mas Doni? Kalau SKP pasti dapat, siapapun yang melaksanakan akan saya ajukan ke BB, pasti dapat. Pasti itu untuk acara BKGN pasti dapat SKP HO. Siap, pasti dapat. Siap. Dan nanti siapa yang melaksanakan, anggotanya dikirim ke kami, nanti data-datanya dikirim ke Penguin, nanti Penguin akan mengajukan SKP-nya. Kalau masalah SKP, siapapun yang melaksanakan BKGN ini pasti dapat SKP. Untuk teledenis ini mungkin Sumeneb mau mengadakan juga, silakan nanti platformnya akan kita sampaikan ke BB. Kalau tidak memberatkan, monggo silakan. Sering juga kan kalau sudah sering banget kalau teledenis di Sumeneb soalnya. Kan gitu Mas ya. Betul sekali. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Mas Bondo, Mas. Mas Ismet, monggo. Jadi kita dalam bulan Kesehatan Gigi Nasional ini kita juga minggu depan hari Ahad ini kita melakukan bakti sosial. Tapi untuk SKP kita mungkin ajukan sendiri Mas, karena kita sudah dapat izin juga dari P3KGB-nya. Jadi Situbondo melakukan dengan pendanaan dari cabang sendiri. Ya, terima kasih Mas. Mas Ismet, luar biasa. Wah, semoga selalu diberi kesehatan seluruh PDGI cabang Situbondo bisa melaksanakan dengan mandiri. Kemarin juga sponsornya kayaknya luar biasa banyak ya waktu HKGN. Mantap. Terima kasih Mas Ismet atas pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Mohon didokumentasikan dengan baik ya Mas Ismet. Siap. Didokumentasikan nanti kan mau ada lomba cabang terbaik itu. Oh siap. Harus semua, saya mau juga kepada semua cabang, setiap ada kegiatan yang sifatnya inovatif, pengabdian masyarakat dan sebagainya, mohon didokumentasikan dengan baik. Kan urusan cuma 1 hari 2 hari itu kalau mau ngedit video yang bagus, resolusinya yang tinggi, sehingga itu kita bisa jadikan beberapa hal untuk kalau ada penilaian cabang terbaik, itu mungkin. Silakan teman-teman ya, jangan lupa ya, setiap kegiatan dokumentasikan dengan baik, baik itu suratnya, izinnya, pelaksanaan kegiatannya, outputnya dan sebagainya, mohon didokumentasikan dengan baik dengan beberapa hal. Karena terus terang aja kalau beberapa kegiatan itu tidak didokumentasikan dengan baik, nanti seperti tidak mengadakan kegiatan gitu. Padahal banyak kegiatannya teman-teman cabang itu luar biasa, bagus-bagus gitu loh. Misalnya kayak latihan paduan suara, tidak apa-apa, dokumentasikan aja sebagai sebuah file pribadi yang nanti bisa disampaikan ketika ada suatu acara dan sebagainya. Mohon itu ya teman-teman cabang semua mengerti ya. Jadi setiap kegiatan minimal ada dokumen tertulisnya, juga ada dokumen video atau foto lah. Monggo yang lain, silakan.
Ini yang Surabaya dan Sidoarjo belum masuk padahal malah. Surabaya, Sidoarjo. Ada yang lain mungkin? Dokter Mela, ada mau ngadakan sudah ya, Pak Baksos sendiri ya, BKGN sendiri di Jember, UNED ya, Dokter Mela. Dokter Mela. Malang, siapa perwakilan Malang? Perwakilan Malang? Malang, ada Malang. Dan ada juga. Ada yang lain mungkin, monggo silakan. Kalau ada usulan, teman-teman ada yang mau mengadakan yang lain selain Mojokerto, Madiun, dan Lamongan? Memacang sing mana-mana. Ya siap, Mbak Ida, monggo. Ya, misalkan nggak di hari, nggak di bulan ini apa ya? Misalnya Desember, oleh enggak? Oh, boleh Mbak Ida, boleh banget. Itu sampai Nah, maksudnya rencana sementara, tapi lihat lokasi dulu. sampai Februari 2023. Oke. Silakan. Siapa tahu dapat SKP, silakan. Untuk Jadi SKP. nanti boleh ngajukan sendiri ya. Enggak, nanti kirim aja ke Pengwil, untuk pengajuan SKP BKGN kirim ke Pengwil biar kita diuruskan oleh Pengwil nanti. Oke. Yes, terima kasih. Iya. Ada yang lain mungkin, monggo silakan. Monggo silakan. Yang lain. Sebelum saya tutup, kalau tidak ada, cepat ini zoomnya. Nah ini Kediri ya. Kediri bergabung ini ya. Oh, J, dokter. Iya monggo, ada yang disampaikan. Maaf, dokter baru gabung, belum paham ini. Jalan. Iya. Jadi gini dokter, kemarin kan Kediri dikasih surat dari PB, surat edaran dari PB. Kayaknya kok belum terima ya, dokter? Oh belum ya, berarti enggak ya. Enggak dapat surat edaran pelaksanaan BKGN ya, enggak dapat. Aduh, belum nanti coba saya ceknya lagi, dokter. Oh iya. Nanti kalau dapat langsung bisa menghubungi dokter Gigi Agus atau dokter Nerul Rahmi yang sudah paham penjelasannya, dokter Mahmudi Lamongan, atau langsung ke saya, Japri saya aja, enggak masalah nanti. Ya. Saya pikir tadi sampai katanya Kediri yang dapat gitu loh, Kediri yang dapat istilahnya surat edaran, surat undangan pelaksanaan BKGN yang dari PBPDGI. Belum dapat. Belum saya cek, dokter. Belum cek yang ini mana. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa, monggo. Oke, terima kasih. Oke. Lagi perjalanan ini, dokter. Perjalanan dari mana, dokter? Di mute dokter, di mute. Sorry. Acaranya apa udah selesai, dokter? Belum selesai, cuman tadi ada sharing-sharing dari teman-teman berkaitan dengan pelaksanaan BKGN, terutama untuk teman-teman yang mendapatkan jabrian langsung surat edaran dari BPPDGI berkaitan dengan pelaksanaan BKGN. Karena selama ini kan hanya 5 cabang yang diusulkan, tapi kalau misalnya Kediri dapat undangan itu, bagaimana tentang pelaksanaannya dan sebagainya, nanti bisa japri saya langsung. Siap dokter, nanti saya ceknya dulu. Oke, hati-hati di jalan, semoga lancar. Oke. Terima kasih dokter. Iya dokter. Ada yang lain?
lain mungkin monggo silakan. Surabaya ada sudah Surabaya? Surabaya? Sidoarjo? Surabaya dok, sudah gabung. Oke, Dokter Ahmad. Pripun kabare? Ya, baik-baik, sehat dok. Nah, ikut ke Solo kemarin dokter. Ya, Oke, pripun Dokter Ahmad, ada dapat surat edaran yang dari BPPTG nggih? untuk Surabaya memang ditujukan di sekretariat dok, tapi saya juga belum tahu isinya. Kemarin juga sudah tanya alamat beserta perwakilannya yang bisa menghandle gitu aja dok. Jadi untuk pelaksanaan yang lainnya belum ada. Cuman kemarin ikut PIK-nya grup BKGN pusat dok. Nggih. Nggih dokter. Iya. Jadi begini dokter. Nggih. Untuk pelaksanaan BKGN kali ini, karena supporting dananya sudah tidak ada dari PB dan Unilever, jadi monggo dilaksanakan semampunya saja. Dan yang kedua, untuk pelaksanaan BKGN ini kan waktunya panjang nih sampai Februari 2023. Iya. Monggo dikerjakan dengan tidak memberatkan teman-teman dari cabang. Tapi kalau Surabaya itu kan resource-nya luar biasa. Jadi tenang ngarepe nganakno kegiatan sampai setahun iso ya. Gitu dokter. Ya kak, kaitannya kan ada berbarengan baksos setiap bulan integrasi dengan Pemkot dok. Jadi waktunya dengan kegiatan itu ada yang pas. Ya, siap. Gitu. Nggih. Nggih. Untuk format laporan dan sebagainya kan mungkin sudah paham, nanti langsung dikirim ya PIC BKGN yang dari BPPTGI. Terus yang kedua, untuk pelaksanaan kegiatannya itu sampai Februari 2023 monggo dikerjakan semaksimal mungkin. Siapa tahu misalnya bisa di cover dari Surabaya semua, yang lain punya target 1.000, yang Surabaya bisa 3.000 kan nututi untuk yang lain, meringankan yang lain. Katanya dok, 5.000 ya dari 5.000 kalau dibagi 5 cabang kan 1.000-an tuh dok. Tapi enggak apa-apa kalau Surabaya 5.000 kan gampang itu. Dokternya aja 2.000 ya. Gitu dokter. ya dokter. Itu dokter. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih dokter. Sidoarjo? Ada Sidoarjo? Ada dokter. Monggo, Sidoarjo pripun? Dapat surat juga? Maaf dokter, saya kurang tahu. Sebenarnya saya di sini mewakili Dokter Gigi Nadia Sofi karena beliau sedang ada rapat, jadi tidak bisa menghadiri Zoom di sini. Dok, ada yang mau saya tanyakan. Kemarin targetnya itu waktu saya mengikuti online Zoom dari PKGN itu 5.000. Jadi setiap cabang dapat berapa dok ya targetnya? Monggo silakan dikreasi sendiri. Kalau misalnya 5.000 itu dari satu penguil, kalau 5 cabang kan berarti kan satu cabangnya 1.000-an. Ya monggo yang terserah, yang penting tidak memberatkan teman-teman sejawat di cabang itu aja. Karena waktunya kan lama. Saya yakin kalau di cabang-cabang besar seperti Sidoarjo dan Surabaya itu gampang lah target segitu. Apalagi kan pelaksananya disamakan dengan pelaksanaan UKGS di masing-masing puskesmas. Nanti dimintakan laporannya aja. Gitu dokter. Oh ya, baik dok, nanti saya sampaikan. Oke, jadi yang penting format laporannya dan sebagainya, kalau ada beberapa hal yang kurang jelas langsung japri saya. Tapi untuk beberapa hal berkaitan dan pelaksanaan kegiatannya itu sampai Februari 2023. Terus kemudian nanti kalau sudah masuk ke PIC BKGN yang dari PB? Sudah dokter Nadia Sofi yang masuk. Nah itu nanti kalau dapat kiriman logistiknya mohon dipergunakan semaksimalnya sehingga target BKGN ini bisa menciptakan sesuatu hal. Jadi meskipun tidak dilaksanakan oleh seluruh cabang di Pengwil Jatim, tetapi minimal kelima cabang yang mewakili ini nanti siapa tahu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk cabang-cabang yang lain dan juga melaksanakannya juga, karena memang siapa tahu pengen SKP dan sebagainya, jadi cabang-cabang yang lain
punya waktu yang cukup, silahkan kalau masalah pengajuan SKP ke Pengwil. Yang kedua, minta tolong juga, ini berkaitan dengan kesekretariatan, untuk pengajuan SKP mohon sedetail-detailnya ya. Jadi kadang-kadang sudah dimasukkan, nanti direvisi lagi, nanti pas keluar SKP itu ada yang nggak kebagian SKP gitu. Jadi mohon ya, jadi siapa yang ikut mohon disampaikan detail, nanti biar dapat lah. Kemarin ada beberapa cabang yang nggak, ada beberapa teman sejawat yang nggak dapat SKP karena carry gitu loh. Oh iya. Karena ada revisi mungkin. Iya. Ya nanti sampaikan aja ke Sofi atau ke Dr. Fitri sebagai ketua cabang bahwa perlasan PKGN ini intinya Pengwil Jawa Timur menginstruksikan silakan dilaksanakan semaksimal mungkin, yang penting tidak memberatkan, itu aja. Dilaksanakan dengan enjoy, sambil UKGS, sambil PKGN, sambil promosi dokter-dokter sejawat yang baru praktek, kan enak juga ke sekolah. Itu aja. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih juga. Oke. Itu aja. Mungkin yang lain, kalau sudah tidak ada yang lain mungkin, kalau tidak ada saya tutup. Oke, terima kasih teman-teman sehat semuanya atas waktunya. Jadi kesimpulan pada rapat hari ini adalah silakan PKGN ini dilaksanakan dengan semaksimalnya. Saya harapkan bisa mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan untuk teman-teman PDGI cabang se-Jawa Timur atas pelaksanaan PKGN ini. Bagi yang untuk mengajukan SKP silakan diajukan ke Pengwil. Untuk pelaksanaannya sesuai dengan format yang sudah nanti saya sampaikan surat edarannya dari BPPDGI ke grup ketua cabang. Terus kemudian yang penting tidak memberatkan, untuk teledentistry dan sebagainya itu opsional. Kalau mau dikerjakan juga bagi teman-teman sejawat yang baru-baru itu juga asik juga, sehingga monggo dilaksanakan dengan baik. Itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian dan sebagainya. Sekali lagi saya dari bidang kesekretariatan Pengwil Jatim menyampaikan mohon segala kegiatan inovasi dari cabang didokumentasikan dengan baik. Baik itu dokumen tertulis, video, foto, dan sebagainya. Karena insya Allah bidang organisasi akan menyelenggarakan lomba cabang terbaik, sehingga itu bisa menjadi salah satu inovasi dari masing-masing cabang. Apapun kegiatannya dokumentasikan dengan baik. Jadi biar kita punya bukti bahwa kita sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang nomor 2 dari bidang kesekretariatan juga saya sampaikan, mohon dalam hal surat menyurat nanti ada aplikasi khusus, nanti akan kami sampaikan loginnya dan sebagainya, sehingga ada keseragaman dalam hal penulisan surat menyurat dari bidang kesekretariatan. Dan saya harap mari kita jalani organisasi PDG ini dengan sebaik-baiknya, karena siapa yang membesarkan dokter gigi kalau tidak dari PDG sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.